إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Hadirin para jamaah sidang salat Jumat Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kebahagiaan seluruh manusia hanya Allah letakkan dalam satu agama yang Allah utus ke dunia ini, yaitu dinul Islam. Tidak ada tempat di akhirat nanti bagi orang yang mati sementara dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah minta kepada kita untuk menjaga amanah iman dan Islam ini sebentar saja. 70, 80 tahun sudah gitu selesai. InsyaAllah kita kembali kepada Allah. Seseorang yang mati dalam keadaan la ilaha illallah dalam hatinya, Tuhan hanya Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, Allah yang memberikan mudarat dan manfaat kepada seluruh makhluknya. Dia mati dalam keadaan akidah seperti ini. Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud, "Man kana akhiru kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa orangnya yang mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah, yang mati hatinya memiliki la ilaha illallah, dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk pertengahan, kurang lebih pertengahan bulan Sya'ban, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Setiap bulan pergantiannya, setiap waktu bergantinya, mesti di sana ada amalan-amalan. Seperti bulan Sya'ban sendiri, untuk menjaga daripada la ilaha illallah, untuk menjaga kalimah iman dalam hati kita, Nabi SAW banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dalam hadis riwayat Al-Imam Nasa'i, cucu angkat baginda Nabi SAW Usamah bin Zaid bin Harithah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasum min syahrin minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Nabi, kenapa Tuhan banyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Baginda menjawab bahwa bulan Sya'ban adalah syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan yang dilupakan oleh umat Islam untuk berpuasa sunnah. Di antara dua puasa yang terkenal, yaitu di antara bulan Rajab wa Ramadan. Rajab bulan ke-7, Sya'ban bulan ke-8, Ramadan bulan ke-9. Di antara Rajab dan Ramadan yang memiliki puasa yang terkenal, puasa Rajab dan puasa Ramadannya, bulan Sya'ban dilupakan oleh umat Islam. Maka disitulah saya berpuasa, kata baginda Nabi SAW. Kemudian juga beliau menjawab, yang kedua adalah kenapa saya banyak puasa di bulan Sya'ban?
wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu, yang mana bulan Sya'ban adalah amal-amal kita yang setahun ini diangkat, dilaporkan kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Fa uhibbu, kata Nabi, maka saya suka ayyurfa amali, amalku disampaikan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa sunnah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, demikian juga kita ada malam nisfu Sya'ban yang akan datang insyaallah. Para ulama tidak mendapati celah untuk menyatakan hadis tentang nisfu Sya'ban hadis yang lemah, termasuk muhaddis masa kini Syekh Albani dalam kitabnya pun beliau tidak mendapatkan celah untuk mengatakan hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban sebagai hadis yang lemah. Beliau berkomentar dalam sekian banyak kitabnya, dalam Sahihul Jami', dalam Sahih wa Dhaif, Jami'us Shaghir dan yang lainnya. Beliau mengatakan derajat hadis daripada nisfu Sya'ban derajatnya sahih ataupun hasan. Nabi SAW bersabda, innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban, sungguh Allah Ta'ala memperhatikan para hambanya pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqih, maka Allah Ta'ala mengampuni seluruh makhluknya. Dalam riwayat yang lain, fayaghfir li ahlil ardi, Allah mengampuni dosa penduduk bumi, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali bagi orang musyrik dan juga bagi orang yang bermusuhan ataupun pendendam. Hadis ini menjadi penyemangat bagi kita supaya kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dan lebih hebat lagi, disampaikan oleh imam ternama ulama salafus saleh dalam kitab fenomenalnya yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yang beliau juga merupakan satu-satunya ulama yang nasabnya bertemu dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu kehebatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, sebagaimana Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, demikianlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bertemu kakeknya kepada kakek Rasul yaitu Sayyiduna Abdul Manaf. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Sa'id bin Abdullah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf, yang mana Imam Syafi'i dan Rasulullah SAW bertemu dengan kakek yang sama dengan baginda di Abdi Manaf. Dalam hadis yang masyhur, Imam Nawawi meriwayatkan dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab, satu-satunya ulama sebelum lahirnya sudah disabdakan oleh baginda Nabi yaitu Imam Syafi'i. Sebagaimana Nabi bersabda dalam banyak hadis, akan datangnya Dajjal, akan datangnya Imam Mahdi, akan turunnya Nabi Isa dari langit. Demikian juga Nabi pernah bersabda bahwa inna alim Quraisy, sesungguhnya akan datang seorang ulama dari suku Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilma, yang ilmunya akan mendunia, yang ilmunya akan mendunia. Para ulama katakan bahwa hadis ini adalah untuk Imam Syafi'i. Dalam kitab beliau Imam Syafi'i menyampaikan bahwa inna du'a yustajab fi khamsi layalin, sesungguhnya berdoa diijabah oleh Allah dalam 5 malam. Yang pertama, fi lailatul jum'ah, malam Jumat. Yang kedua, wa fi lailatul adha, malam Idul Adha. Yang ketiga, wa fi lailatul fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awwal lailah min Rajab, dan malam pertama di bulan Rajab. Yang kelima, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu fi lailatin nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, malam nisfu Sya'ban tidak mesti membaca Yasin 3 kali. Anda boleh membaca daripada Al-Waqi'ah, boleh membaca Al-Baqarah. Lebih afdal lagi malam itu kemudian Anda mengkhatamkan Quran. Setelah mengkhatamkan Quran Al-Karim, kemudian Anda berdoa. Silakan Anda berdoa kepada Allah malam itu. Kenapa para ulama kita menjadikan baca Yasin 3 kali? Karena tujuannya bertawassul dengan amal soleh. Inilah diantara kedalaman ilmu daripada ulama Indonesia yang tidak didapati ulama-ulama di sana, hadirin. Mereka mengambil bukan cuma dari kulitnya hadis, tapi dasar daripada dalamnya hadis. Mereka memahami itu. Ulama-ulama kita mengumpulkan umat Islam pada malam nisfu Sya'ban.
waktu yang sangat private, contohnya pada maghrib sampai kepada isya. Apabila dibiarkan begitu saja umat Islam, tidak diadakan satu riungan, berdoa, maka mereka akan pulang ke rumah. Paling-paling hadirin setelah pulang ke rumah nonton TV, makan malam. Sedangkan waktu di antara maghrib dan isya ini adalah salah satu waktu yang paling mudah yang untuk kita mengumpulkan umat Islam. Dari situlah para ulama kita mengumpulkan mereka dengan baca Yasin 3 kali. Sekali lagi, membaca Al-Qur'annya pun bebas, tidak mesti Yasin. Pengambilan hadisnya adalah kenapa kita para ulama menjadikan seperti itu. Dalam hadis Imam Muslim pada 7125, Nabi mengajarkan kepada kita di antaranya cara berdoa dengan tawassul dengan amal saleh. Dikisahkan dalam hadis ini, Nabi bercerita tentang 3 orang yang berada dalam perjalanan. Akhirnya mereka terkena hujan yang sangat deras. Mereka masuklah ke dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar. Mereka tidak bisa keluar. Akhirnya mereka berdoa dengan mengandalkan amal soleh yang pernah dikerjakan. Dan ini hadis sangat terkenal di antara kita. Yang pertama adalah orang yang setiap hari memberikan gaji hariannya dari susu perahannya yang dia bekerja di tempat susu perah, yaitu untuk orang tuanya. Satu ketika dia pulang pada malam hari yang mana orang tuanya sudah tidur, lalu dia berdiri sampai subuh untuk menunggu bangunnya daripada bapak ibunya dari tidurnya ini. Kemudian setelah mereka bangun baru diminumkan. Ya Allah, saya buat seperti ini untuk bapak ibu saya karena ikhlas, karena Engkau ya Allah. Apabila pekerjaan ini baik di mata Engkau ya Allah, maka bukakanlah daripada kesempitan kesusahan yang kami alami saat ini. Maka pintu batu besar yang menutup pintu gua itu terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, singkat cerita, adalah anak muda yang ingin melakukan perbuatan tidak baik kepada sepupu cantiknya, yang memang wanita ini memerlukan uang. Dia katakan, silakan ambil uang ini, tapi serahkan daripada kegadisanmu. Dia ingat kepada Allah, lalu dia tidak buat seperti itu. Dia meninggalkan perbuatan yang haram itu. Ya Allah, kalau ini ada baik di mata Engkau, maka bukakanlah. Dia bukakan. Allah Ta'ala bukakan daripada, yaitu batu yang menutup pintu gua itu. Yang ketiga adalah seorang kaya, seorang owner perusahaan yang dia memberikan gaji tepat waktu pada karyawannya. Ketika pembagian gaji itu, satu karyawannya tidak datang entah kemana. Akhirnya dia tunggu berbulan-bulan sedemikian lamanya, uang gajinya itu diputar, jadilah selembah daripada onta, sapi dan kambing. Tiba-tiba karyawan ini datang, lalu dia minta gajinya. Wahai bos, wahai bapak pemilik perusahaan, saya minta gaji saya. Maka dia katakan, saya tidak bersalah. Yang bersalah kamu. Kenapa ketika saya akan berikan gaji kamu nggak datang? Maka si owner perusahaan ini berkata, ini orang kaya yang soleh. Dia katakan, lihat di lembah sana, sedemikian banyak daripada, yaitu onta, sapi dan kambing. Iya, Tuhan memang pintar sekali untuk berbisnis. Maka orang kaya ini berkata, itulah gajimu yang uangnya saya putar, silakan ambil. Lalu dia berdoa, ya Allah, kalau pekerjaan yang saya buat itu ada baiknya di mata Engkau, maka bukakanlah daripada batu yang menutup gua kami. Demikianlah pengambilan dalil. Sumpamanya seorang baca Al-Quran pada malam nisfu Sya'ban, setelah itu dia berdoa, ya Allah, setelah saya baca Yasin ini sekali, 2 kali, 3 kali, yang pertama untuk keberkahan rezeki, yang kedua untuk dijauhkan daripada musibah malapetaka, yang ketiga adalah untuk mati dalam husnul khotimah. Ini berdasarkan hadis Sahih Muslim 7125 yang tercantum dalam Maktabah Syamilah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Demikian juga bulan suci Ramadan akan datang. Kenapa Allah Ta'ala panggil orang-orang beriman dan diakhiri dengan kata-kata la'allakum tattaqun? Dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kenapa orang beriman dipanggil oleh Allah? Supaya bertakwa. Karena ada orang beriman yang belum bertakwa kepada Allah. Masih ada orang beriman yang tidak sholat. Masih ada orang beriman yang tidak menutup aurat. Masih ada orang beriman yang berakhlak tidak baik. Oleh karena dengan penggodokan kita di madrasah Ramadan ini, Allah Ta'ala menginginkan kita semua orang-orang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Definisi bertakwa adalah sangat ringan, cuma 2 statement saja. Bertakwa adalah jalankan perintah Allah, jauhkan
daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, kenapa Allah juga menyebut dalam ayat itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Ayat ini memang ayat puasa, tapi bercita rasa akidah. Wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan ke atas orang sebelum kalian. Siapakah orang sebelum kita? Para ulama katakan ini adalah semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang mereka juga punya kewajiban puasa, sekalipun bukan Ramadan. Minimal puasa mereka tercatat dalam sejarah sejak zaman Nabi Nuh. Puasa 3 hari ada dalam syariat Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, sampai Nabi Isa bin Maryam. Kenapa mereka ada syariat puasa? Kenapa mereka punya syariat salat? Sampai Nabi Musa dengan Tauratnya, sampai Nabi Isa dengan Injilnya. Jawabannya adalah karena mereka semua membawa risalah hanya satu Islam. Nabi Adam beragama Islam. Nabi Adam adalah sebagian daripada orang Muslim. Allah sebutkan dalam Al-Hajj 78. Nabi Nuh adalah sebagian daripada orang Muslim. Allah sebutkan dalam surat Nuh ayat ke-72. Nabi Musa dengan Tauratnya pun sebagian daripada orang Muslim. Allah sebutkan dalam surat Yunus pada ayat 84. Demikian juga Nabi Sulaiman sebagian daripada orang Islam juga. Allah sebutkan dalam An-Naml ayat ke-44. Demikian juga Nabi Yusuf sebagian daripada orang Muslim. Bahkan dalam ayatnya surat Yusuf pada ayat ke-101, Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Demikian juga baginda Isa bin Maryam dengan Injilnya, yang beliau mengajarkan daripada Hawariyun, para pengikutnya saat itu. Mereka berkata, para Hawariyun, dalam Al-Maidah ayat 111, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika Allah mengilhamkan kepada para pengikut setia Nabi Isa, an aminu bi wa bi rasuli, supaya mereka beriman kepada aku dan rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami semuanya orang muslim. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan para nabi adalah orang-orang muslim. Kita juga dalam surat Ali Imran 102, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ramadan yang mulia akan segera datang. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk bagaimana kita kembali meresapi dan menghayati daripada maksud hidup kita, menyempurnakan iman dan Islam kita. Dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah Ta'ala berikan hidayah kepada seluruh manusia, diselamatkan kita semuanya daripada murka Allah Ta'ala di dunia, terlebih lagi di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwa tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la khaliqal alamin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdhalul anbiya'i wal mursalin. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا معشر المسلمين والمؤمنين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من نية وقول وعمل إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان مبارك يا أرحم الراحمين، وبلغنا رمضان مبارك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.